Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham harian untuk periode 30 April sampai dengan untuk hari Senin juga ya, sampai dengan 3 Mei ya 2021. Nanti untuk sesi satu break ini saya akan bahas 14 saham, yaitu TPIG, Java, TCPI, Sync, Medsi, Medco ya maksudnya ya, BBA, Elsa, Kios, Cepin, MLIA, SSMS, OPMS, MIN, dan MPOW ya. Jadi ke-14 saham ini adalah 14 saham transaksi value terbesar dengan kenaikan minim 2% ya dari pagi sampai dengan sesi satu break untuk hari Jumat ini ya. Jadi kita lihat di sini TPIG masih cukup bagus ya, dia berada di atas 2700 ya. Ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan, juga di analisa saham harian. Jadi dia kalau breakout ke atas, tinggal yang punya tinggal aja pasang stop, trailing stopnya. Kalau turun di bawahnya 2700 jual dulu, dan kalau turun lagi di bawahnya, kalau kita lihat di sini swing low-nya 2540 ya. Jadi kalau turun bawahnya 2540 lebih baik jual dulu sih. Kalau yang mau buy on weakness menurut saya sih mungkin sekitar area ini ya, 2370 sampai dengan 2400 itu bagi yang mau buy on weakness untuk TPIG. Kemudian belum punya, kalau mau buy high sell higher boleh sih. Kalau berhasil naik ke atas 2850 boleh buy, maka targetnya terdekat adalah kurang lebih di area 3000 sampai dengan 3200 ya. Kalau Fibonacci extension 127,2% itu di area 3200, jadi masih memungkinkan naik, masih memungkinkan ya. Kita lihat di sini weekly-nya dia masih uptrend-nya masih bagus. Apakah potensial koreksi? Potensial koreksi selalu ada ya, karena dia kenaikannya 4 minggu terakhir lumayan tinggi ya. Tapi sebelumnya dia terkoreksi ya, jadi ada kemungkinan dia masih berhasil naik lagi ya minggu kedepannya ya. Mudah-mudahan dengan target 3000 dan 3200. Kemudian untuk Java ya, jadi dia sudah berhasil naik lagi ke atas Fibonacci extension 127,2% ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level, sebentar saya lihatkan di sini, di level 2100 dan dari agak pelan 2100 dan 2010 ya stop lossnya. Itu yang punya Java. Jadi selama dia bertahan di atas Fibonacci extension 127,2% ya, dan di atas 2000 masih cukup bagus sebenarnya ya. Yang belum punya, kalau mau buy, kalau kita lihat di sini boleh saja buy ya kalau dia berhasil naik ke atas 2160, tapi buynya jangan terlalu banyak ya, karena ini adalah resistennya yang harus dia coba breakout ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atasnya 2160 buy, kemudian kalau naik lagi ke atasnya ini ya 2270 tambah lagi buy up atau average up. Targetnya di mana sudah saya sebutkan sebelumnya di analisa saham mingguan dan juga harian. Target terdekatnya adalah kurang lebih di Fibonacci extension 161,8% ya. Di sini kurang lebih sekitar 2400 sampai dengan 2430 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2430, apakah boleh tambah lagi? Boleh tambah lagi. Maka target berikutnya adalah kurang lebih sekitar 2600, 2800 dan 3000 ya. Paling tidak dia akan mencoba untuk breakout ke atas 3100 ya. Targetnya untuk Fibonacci extension 261,8%. Kalau kita lihat di sini, saya kasih warna beda ya. Jadi targetnya sampai dengan 3380-an ya kurang lebih ya. Kalau dia berhasil bertahan di atasnya 2400, dia ada peluang untuk capai target di sekitar sana. Minim ya swing high-nya ini ya 3100 ya, di weekly-nya kelihatan ya swing high-nya. Jadi sejauh ini sih masih cukup bagus ya untuk Java ya. Kemudian untuk TCPI ini sudah saya bahas juga di analisa saham sebelumnya. Minggu ini dia akan berusaha, atau sampai minggu depan ya, karena ini sudah hari terakhir minggu ini ya, dia begitu punya pasang aja trailing stopnya di level 7125 dan di 6850 ya. Begitu sudah punya pasang aja trailing stopnya di sana. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 38,2% ya. Jadi kalau berhasil naik ke atasnya 68, mas di sini 7375 ya, itu resistennya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 7375 boleh buy. Seperti saya sebutkan sebelumnya, buy-nya jangan terlalu banyak ya, bertahap aja, karena kita lihat di sini ada swing high di sini, ini high-nya sampai 7800, tapi dia gak lama lagi turun ya. Jadi ekornya panjang ke atas ya. Seperti ini biasanya cenderung resiko turun lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau mau
curi start lebih awal, boleh aja kalau berhasil naik ke atas 7275 buy. Saran saya sih mending tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 7375 ya buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 7800 boleh tambah lagi buy up atau average up. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8125 boleh tambah lagi, boleh. Maka target berikutnya kurang lebih sekitar area 8600 sampai dengan 8675 ya. Kalau dia masih berhasil naik lagi ke atas 8675 boleh tambah lagi, boleh ya. Maka dia target berikutnya kurang lebih sekitar 9400 sampai dengan 9450. Itu untuk TCPI ya. Yang mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi minggu depan ya, sampai breakout ke atas 7375. Kemudian targetnya kurang lebih ya, mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi ke atas 8300 ya, yaitu di atasnya Fibonacci retracement 23,6% ya. Kemudian berikutnya Sting ya. Sting ini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level, sebentar saya lihatkan di sini low-nya 135 ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di 135 dan di level 132. Kalau turun banyak 132 ada kemungkinan dia mencapai target level sekitar 123an ya, dia akan testing lagi ya. Jadi sebenarnya Sting ini dia kecenderungannya dia sideways ya, antara 123 ini ya yang paling low ya, sampai dengan swing high-nya di sini ya kurang lebih 146 ya. Jadi yang belum buy, kalau mau buy saran saya sih buy-nya bertahap aja. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 138 buy, naik lagi ke atas 140 buy. Ada kemungkinan kalau dia berhasil naik lagi ke atas 146 boleh tambah lagi, boleh ya. Ada kemungkinan besar dia akan berhasil breakout ke atasnya Fibonacci retracement 23,6%, yaitu di atasnya 152. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 152, maka target berikutnya adalah Fibonacci retracement 38,2% di area kurang lebih 167 ya. 167. Kalau kita lihat di sini ya kemungkinan besar di ini ya 170 ya. Ini ada area konsentrasi low di sini ya 170. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 170, maka target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout lagi di area dekat dengan Fibonacci retracement 1,8% ya. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 189 ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy on weakness ya kurang lebih sekitar area 120 sampai dengan 124 lah ya. Jadi kalau turun lagi buy 120 jual dulu, itu yang mau buy on weakness. Kemudian yang buy high sell higher ya boleh aja mulai dari 138 buy, kemudian 140 buy, kemudian naik lagi ke atas 146 buy. Jadi belinya bertahap aja. Dia memang kecenderungan masih sideways ya. Jangan terlalu banyak ya, buynya secukupnya aja. Jadi santai aja, jangan terlalu agresif, jangan terlalu takut juga. Kemudian untuk Medco ya, ini sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan ya. Dia minggu ini dia sudah berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level, minta saya lihat di sini paling dekat 645 ya. Kemudian low-nya hari ini di 620. Kalau turun lagi ke 620 lebih baik jual dulu karena dia akan kemungkinan masuk lagi ke area sideways area Fibonacci retracement 50% sampai 38,2%. Kalau yang belum punya, kalau mau buy ada dua pilihan. Buy on weakness, tunggu lagi di area sekitar Fibonacci retracement 50% ya. Kurang lebih di sekitar area 550 sampai dengan 560. Jadi kalau turun bukan langsung hajar buy, enggak ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound. Jadi kalau nyentuh 550, kalau dia berhasil rebound ke 560, 565 gitu ya, barusan buy ya. Target terdekatnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 520 ya. Seperti itu. Atau yang buy high sell higher boleh Pak Sunar, boleh. Jadi kalau berhasil naik ke atas 655 buy. Kalau berhasil naik lagi ke atasnya di sini swing high-nya ya 685 boleh buy. Jadi buy-nya bertahap aja, nyicil ke atas ya. Kemudian naik lagi ke atasnya ini 725 boleh buy, boleh. Kalau dia breakout ke atas 725, ada kemungkinan besar dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya swing high sebelumnya 790 ya, 11 Januari 2021. Ada kemungkinan dia bisa naik, bisa ya. Jadi ada kemungkinan dia naik ke atas 790 untuk Medco. Kemudian APBA ya. Nanti APBA ini dia berusaha untuk, sepertinya kan dari pergerakannya dia berusaha untuk breakout lagi ya di atasnya ini ya 302 ya. Kalau yang sudah punya pasang aja stop lossnya maksimum di 242 ya. Jadi ya kalau dia turun lagi 242 baik jual dulu. Kemudian bagi yang buy on weakness saran saya sih mungkin sekitar sini ya 220-an ya, sekitar Fibonacci extension 38,2%. Jadi kurang lebih 220 sampai dengan 216 sampai dengan 222 lah kurang lebih ya.
kalau mau yang buy on weakness, tapi tunggu rebound ya, nanti koreksi kemudian dia rebound gitu ya. Kemudian kalau yang ingin buy high sell higher boleh saja, saran saya sih tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya 302 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 302, ada kemungkinan target price-nya adalah di Fibonacci extension 117,2% dan Fibonacci extension 161,8% di 350 dan di 400 ya. Ada kemungkinan nggak langsung ada ya. Jadi kalau kita lihat di pergerakan di sini dia naiknya tinggi, kemudian sideways, kemudian naik lagi tinggi ya satu hari ya, kemudian sideways, naik lagi satu hari sideways ya. Jadi ada kemungkinan dia breakout ya, ada. Nah, tapi belinya jangan terlalu banyak ya, karena volumenya sering hilang ya. Di suspend tiba-tiba hilang, walaupun lepas suspend dia di bawah rata-rata 5 hari ya. Kalau kita lihat di sini 1 2 3 4 hari Jumat, Kamis, Rabu, Selasa dia di bawah rata-rata 5 harinya setelah dia berhasil breakout yang di sini ya. Tapi dia gagal ya, karena dia membentuk hammer ekornya ke atas ya. Inverted hammer maksud saya ya. Inverted hammer ekornya ke atas, doji ya. Doji tapi dia bentuknya seperti graveyard ya, graveyard doji seperti ini ya. Kemudian untuk berikutnya Elsa ya. Di Elsa hari ini lumayan volumenya naik tinggi dari rata-rata 5 harinya, dan dia sudah mulai bergerak naik. Untuk Elsa pasang aja yang sudah punya, pasang trailing stopnya di 344 dan maksimum di 334 ya, itu yang trading ya. Kalau yang mau buy, kalau yang belum punya, memang di sini supportnya kurang lebih sekitar 326 sampai dengan 330 ya, kurang lebih ya. Sebenarnya sih kalau mau buy, saran saya beli aja. Kalau berhasil naik ke atas 356 buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 356 buy, kemudian berhasil breakout ke atas 38,2%, di atas 374 boleh tambah lagi buy up atau average up. Kemudian di sini ada checkpointnya ya. Setiap swing high ini bisa kita jadikan acuan untuk tambah lagi buy up ya. Naik lagi ke atas 388 boleh buy, boleh. Kemudian naik lagi ke atas 400 boleh buy, langsung boleh. Maka targetnya dia akan berusaha untuk mencapai target kurang lebih ini ya. Fibonacci retracement 23,6% di sekitar 428-an ya, kurang lebih ya. Dia akan berusaha mencapai target sana. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 428, apakah masih bisa naik lagi? Bisa. Maka targetnya adalah di swing high 21 Januari 2021 yaitu di 476 ya. Kalau naik lagi Pak Sundar, apakah bisa? Bisa tambah lagi. Maka dia peluang untuk breakout naik lagi ke atas 525 ya untuk Elsa. Jadi kemungkinan masih ada. Intinya minggu ini sampai minggu depan dia masih cenderung sideways antara Fibonacci retracement 50% sampai 38,2%-nya. Kalau yang nggak mau Pak buy higher, saya mau buy on support ya, dekat support. Boleh saja kalau baik, kurang lebih areanya 318 sampai dengan 320 kalau dia terkoreksi di sana. Tapi perlu diingat kalau turun bayar 318 lebih baik jauh dulu, karena ada kemungkinan dia tes area Fibonacci retracement 1,8% ya, kurang lebih sekitar area 278 sampai dengan 282 ya. Itu area support berikutnya kalau dia tembus bawah 318. Itu untuk Elsa. Jadi berikutnya saya ketikkan dulu kita lihat di sini kios ya. Kios setahu saya belum pernah saya bahas ya, karena dia ini agak sedikit resiko ya, dia istilahnya third liner ya, bahkan fourth liner lah istilahnya ya. Jarang banget tiba-tiba aja 1 2 3 4 pada hari ini tiba-tiba volumenya naik tinggi gitu ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya. Kita lihat di sini maksimum ya. Di sini hanya 560. Jadi kalau turun lagi di bawah 560 lebih baik jual dulu ya. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, apakah boleh baik? Kita lihat di sini ini swing high-nya di 560 yang sekarang hari ini di level 520 ya. Sampai dengan break ini dia ditutup 595 ya. Break sesi 1 ya hari Jumat.
Jadi yang mau buy, kalau mau buy boleh aja buy high sell higher ya. Tapi terus terang risikonya sangat tinggi ya, karena di sini volumenya sebelumnya sering tidak liquid ya. Jadi kalau kita di sini ini nggak ada nafas, tiba-tiba ada pergerakan. Ini pun naik, dia volumenya juga relatif kecil ya. Ini ya. Jadi hati-hati aja kalau trading. Kalau yang benar-benar high risk, yang benar-benar berani nanggung risiko tinggi ya boleh-boleh aja. Kalau berhasil naik ke atas 420 buy, kemudian buy-nya average apa aja ya, naik ke atas 450 buy, kalau buy lagi ke atas 940 boleh buy lagi ya. Jadi pakai sistem average apa aja, buy-nya secukupnya aja, jangan terlalu banyak, sesuai dengan risiko profil masing-masing. Saya belum tahu kenapa kok bisa naik tinggi, apakah fundamentalnya atau ada corporate action atau ada akuisisi dan lain-lainnya atau right issue, saya belum cek ya. Silakan cek sendiri, saya hanya analisa berdasarkan teknikal ya. Tapi kalau yang belum punya, kalau nggak berani buy high sell higher, kalau buy ya mungkin setidaknya buy di 460 ya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja, kalau dia koreksi kurang lebih dekat 460 ya, minim dia koreksinya kurang lebih ya sekitar ini ya 500 mungkin sekitar 560 lah ya paling dekat ya, atau tunggu di 460, tunggu di sana ya. Jadi bukan berarti nangkap bisa jatuh, enggak, tunggu dia kalau berhasil nyentuh kemudian rebound naik ke atas ya, jadi mantul istilahnya ya. Kalau bola dipantulkan seperti bola basket dipantulkan ke bawah, tunggu dia kalau sudah mantul barusan kita pegang gitu ya bolanya gitu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya untuk cepin, akhir-akhir ini cepin memang dia kenaikannya tidak sebesar Java sih ya. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya, ini adalah area supportnya ya. Yang belum punya saya sudah sarankan sebelumnya boleh buy on weakness ya. Yang sudah punya jadi pasang aja trailing stopnya di 7.000 ya. Kalau dia turun lagi pada 7.000 lebih baik hati-hati, ada kemungkinan dia testing lagi turun di bawahnya ini ya, 6.775. Kalau dia turun bawahnya 6.775 ada kemungkinan dia testing lagi area sekitar kurang lebih dekat dengan Fibonacci retracement-nya. Sebentar saya lihatkan di area sekitar Fibonacci retracement 23,6% ya, minim sekitar kurang lebih 6.300 sama dengan 6.500an ya. Kalau kita lihat di sini angkanya kurang lebih sekitar 6.350 ya, resiko masih ke sana ya. Ada secara keseluruhan weekly-nya dia jelek ya, candlenya turun merah dalam maupun di area support terdekatnya ini ya. Kalau mau spekulasi buy boleh-boleh saja, buy sekarang boleh, tapi dengan catatan lagi ya, trailing stopnya atau stop lossnya pasang di 7.000 sampai dengan 6.550 ya swing low-nya ini. Kalau dia lower dari 6.550 baik jual dulu. Kalau mau yang buy high sell higher, saya lebih menyarankan buy bertahap ya. Sudah saya informasikan sebelumnya, naik ke atas 7.200 buy, kemudian naik lagi ke atas 7.375 buy up ya, tambah lagi average up. Maka dia berusaha untuk breakout di atasnya 7.750. Kalau berhasil naik lagi ke atas 7.750, ada kemungkinan dia breakout, targetnya kurang lebih checkpointnya pertamanya ya adalah Fibonacci extension 127,2%, kurang lebih di area 8.000 ya. Kalau kita lihat di sini dia sekarang sedang testing ini ya, area 7750 ya. Jadi dia testing itu ya. Kalau berhasil breakout lagi ke atas 7850, dia bagus ya. Apakah bisa naik lagi? Bisa. Maka targetnya adalah terdekat paling enggak 8000. Kemudian kalau naik lagi 8500. Kalau naik lagi berarti dia akan mencoba untuk testing level 9000 ya. Kemudian berikutnya hari ini kenaikan tinggi ya untuk MLIA ya, dia auto reject ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 850. Jadi kalau dia turun dari 850 lebih baik jual dulu ya untuk MLIA ya. Kemudian kalau yang belum punya, saran saya sih tunggu dia koreksi ya. Koreksi sampai kemana belum tahu pasti ya. Kalau kita lihat di sini, kalau dia breakout lagi buy high sell higher sebenarnya boleh aja ya. Kalau minggu depan ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 915 ya, ini kurang lebih kalau kita lihat di area ini ada resistennya ya, swing high di sini ini di sekitar area 945 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 945 boleh tambah lagi, jadi belinya bertahap di atas 915 buy, yang berani resiko buy high sell higher ya, di atas 915 buy,
naik lagi ke atas 945 ya di sini ya angkanya ya, boleh buy up atau tambah lagi. Maka target berikutnya kalau kita lihat di sini kurang lebih 1100 sampai dengan 1250 ya, seperti itu ya. Memang dia jauh juga ya. Hati-hati juga kalau trading saham ini, volumenya sih oke juga sih, tapi masalahnya dia terus terang saya kurang jelas ya kenapa dia naik tinggi, apakah si korporasi ataukah fundamentalnya bagus, saya belum cek ya. Tapi kita fokuskan di teknikalnya saja. Kalaupun tunggu koreksi terdekat, kemungkinan ya dia sekitar ini ya, hanya 810 atau di sekitar 735 ya. Kalau koreksi ya kemungkinan di area sekitar sana ya. Itu perkiraan saya di area sekitar dua level ini ya. Jadi kita tunggu, kalau yang tunggu buy on weakness ya, tunggu sekitar sana ya. Tapi kalau turun lagi di bawahnya ini ya, jadi tunggunya di sekitar area 740 sampai dengan 760 ya, maksimum ya. Atau paling dekat kalau dia cepat reboundnya ya mungkin sekitar area 800 sampai dengan 820. Itu untuk MLIA. Jadi kalau dia berhasilnya itu 800, kemudian kalau rebound ya naik ke atas 810, 820 baru sampai lagi gitu ya. Seperti itu kalau yang buy on weakness. Kalau buy high sell higher boleh-boleh saja kalau yang berani tanggung risiko ya, high risk high gain ya istilahnya bahasa Inggrisnya, high risk high gain ya, risikonya tinggi tapi gainnya juga tinggi. Jadi 915 beli buy, kemudian 945 naik ke atas beli buy. Maka targetnya ya seperti saya sebutkan ini ya, dua level ini ya, di antara 1100 sampai dengan 1250 itu untuk MLIA. Kemudian SSMS dia cenderung sideways ya, di bawah Fibonacci retracement 1,8% ya. Kurang lebih ini kalau saya gambarkan dia di area sekitar 850 sampai dengan 950-an ya, kurang lebih ya sideways-nya ya. Jadi yang sudah punya, kalau mau spekulasi buy, maaf yang sudah punya dulu ya, yang sudah punya pasang stop loss maksimum di 880. Kalau yang belum punya, kalau mau spekulasi buy on weakness sih boleh-boleh saja, tapi kalau turun bayarnya 880 lebih baik jual dulu. Atau ya lebih baik menurut saya sih buy high sell higher, tunggu dia kalau berhasil naik ke atasnya ini ya, Fibonacci retracement 1,8% yaitu di atasnya. Kalau kita lihat di sini ada swing-nya 980. Jadi kalau dia naik ke atas 980 buy, atau minimum kalau mau curi start kalau dia berhasil naik ke atas 950 ya buy-nya. Jadi buy-nya bertahap, naik ke atas 950 buy, naik lagi ke atas 980 buy, kemudian kalau naik lagi ke atas 1000 buy. Targetnya tentu saja terdekatnya di 1050 dan 1100 ya, kurang lebih di sini ya. Ini swing high-nya 15 Maret 2021 di 1110 ya. Itu target price-nya. Jadi belinya bertahap aja kalau yang belum punya buy ya. Karena terus terang kalau selama berada di area di bawah Fibonacci retracement 1,8%, dia kan cenderungan untuk testing lagi supportnya ini yaitu 8,6% ya. Masalahnya kalau dia gagal bertahan di atasnya ini 840 ya di sini ya kurang lebih ya, maka dia akan turun lagi bisa sampai di low-nya ini ya. Desember ini di sampai 700. Jadi hati-hati aja, sudah punya pasang aja daily stop dan stop loss, jangan terlalu takut juga ya. Beli boleh-boleh aja tapi ya tunggu ya seperti saya tadi ya. Naik ke atas 950 buy, naik lagi ke atasnya 980 buy, naik lagi ke atas 1000 buy, maka targetnya adalah 1050 sampai dengan 1100. Itu untuk SSMS. Kemudian untuk OPMS ini juga jarang saya bahas ya karena gak seberapa populer ya, saya juga gak seberapa kenal. Terus terang aja, kalau sudah punya pasang aja tristopnya di 650 dan 580 itu sudah punya. Kalau yang belum punya, saran saya sih naik ke atas 735 boleh buy, kemudian kalau naik lagi ke atasnya 855 ya boleh buy up atau tambah lagi average up. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi langsung target price nya di mana, saya coba tarik garis Fibonacci extension ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi kurang lebihnya di mana ya, saya coba tarik garisnya. Jadi kita ingin tahu kalau dia berhasil breakout lagi kira-kira targetnya di mana. Ntar saya coba tarik di sini, insert Fibonacci extension. Ini targetnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia sebenarnya sedang testing ini ya,
61,8%-nya ya, lebih sekitar area 500. Sini kita lihat 540 sampai dengan 570-an ya. Jadi saya sedang testing area itu. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 855, yang suka buy high sell higher ya, kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, mulai buy, kalau naik ke atas 715 hari ini, atau sekalian pakai yang ini aja ya, naik ke atas 735 buy, naik lagi ke atasnya 855 buy, maka target-targetnya dia kurang lebih Fibonacci extension 161,8% di sekitar 930 ya. Kalau dia masih naik lagi ke atas 930, target Fibonacci extension 261,8% ada di 1300-an kurang lebih ya. Tapi menurut saya checkpointnya ya, kalau mau pasang trading stopnya ya di 1100 dan di 1100 ya kurang lebih ya. Minim dia berhasil breakout, kemungkinan besar sih 1000 masih bisa tercapai ya. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya 855 ya. Ini bagi yang suka buy high sell higher ya untuk OPMS. Kemudian berikutnya untuk main ya, nah little bit mil, kita lihat di sini dia berusaha untuk naik lagi ke atasnya ini ya 910 ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk saham main ya, ini ada titik breakout sebelumnya ya 910 ya. Jadi dia minggu ini dia menguji untuk breakout lagi ke atas 910 ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 900, di 875 dan di level 850, maksimum di 810 ya. Kalau yang mau buy weakness ya saran saya tetap dengan sebelumnya ya, kurang lebih di area yang saya kotakin ini ya, sekitar 820 sampai dengan 830 lah kurang lebih ya. Jadi tunggu dia berhasil nyentuh, kemudian dia berhasil rebound ya, jangan sampai nyentuh langsung buy, enggak ya, karena dia kalau nyentuh lagi ke 830 ada kemungkinan dia turun ke bawahnya 800 ya, testing support ya. Kalau yang namanya testing ya ada kemungkinan dia turun, jadi tunggu kalau dia berhasil rebound ya. Jadi kalau rebound barusan kita naik ya, target-targetnya ya balik lagi ke 910 ini ya, resistance sebelumnya yang dia berhasil tembus ke atas. Jadi kalau yang mau buy high sell higher, saya tunggu minimal kalau berhasil naik ke atas 900 atau 910 buy, kemudian naik lagi ke atas 965 buy. Targetnya adalah Fibonacci extension 127,2% ini ya minimal ya di 1050. Tapi kalau saya luruskan di sini ada swing high di weekly-nya 1080 ya. Jadi itu target price-nya ada kemungkinan bisa berhasil sampai di sana. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1080, maka target berikutnya adalah Fibonacci extension 161,8%, di mana di sini ada checkpoint-nya tengah-tengahnya di 1200 ya. Jadi kurang lebih 1200 sampai dengan swing high-nya yang ini ya, weekly-nya bulan 7 2019 ya, sekitar tanggal 12 ya, minggu tanggal 12 ya. Jadi sekitar 1270 itu target price-nya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 1050 ya, kurang lebih di area sekitar Fibonacci extension 127,2%. Jadi sebenarnya uptrend-nya masih cukup bagus, cuma terus terang main ini fundamentalnya dia paling jelek kalau dibandingkan dengan Cepin atau Java ya. Jadi belinya boleh aja, trading boleh, belinya bertahap seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Uptrend-nya masih cukup bagus sebenarnya ya, walaupun ini sempat terkoreksi cukup dalam minggu lalu ya. Minggu ini sebenarnya ya dia tempat turun sampai dengan testing area ini ya. Tapi yang bawaan weakness seharusnya sudah buy ya, karena di analisa minggu sebelumnya saya sarankan bawaan weaknessnya di dekat area sini ya, kurang lebih 800 sampai dengan 820-an. Kemudian MPOB ini naik ke atas, volumenya juga naik. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya di low-nya hari ini 146, maksimum di 138 ya. Kalau turun lagi pada 138 baik jual dulu. Yang belum punya kalau mau trading buy boleh saja, boleh high risk high gain ya yang ini ya, karena sebelumnya volumenya ini terus terang volumenya dia sebelumnya kayak nggak liquid gini ya, jarang yang tertarik ya sepertinya ya. Kalau yang mau resiko trading sih boleh saja. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas sebelumnya ya, hati-hati aja ada ekor-ekor panjang gini kan. Kemudian saya sarankan buy on breakout, yang suka yang berani buy high sell higher ya, saya sudah sarankan sebelumnya sebenarnya ya. Kalau yang rajin nonton ya lumayan untungnya ya, sempat sampai breakout dari 120 ke 180-an ya.
Kemudian saat ini kalau yang belum punya, saran saya sih tetap buy high sell higher kalau mau ya. Risikonya memang tinggi ya, rewardnya juga tinggi. Belinya kalau dia berhasil naik ke atas 164 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya di sini 182 ya, boleh buy lagi. Nah seperti itu ya. Jadi saya coba tarik extensionnya di sini, kurang lebih ya. Dia di sini ada resisten di Fibonacci extension 161,8% ya, kurang lebih sekitar area 163an ya kurang lebih ya. Kita lihat di sini 164 lah ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau mau buy high sell higher di atas naik ke atas 164 buy, naik lagi ke atas 182 buy. Kalau berhasil naik ke atas 182 Pak Sukan, targetnya di mana? Ini ya, yang di kuning ini saya kasih warna lain supaya agak jelas. Target 261,8% kurang lebih sekitar angka 230 ya. Kalau kita lihat apakah memungkinkan 230 ya kan? Nah, kita lihat di sini kalau kita ambil monthly-nya ya, 230 masih memungkinkan ya di sini ya. Setidaknya di sini untuk monthly-nya ini dua swing high-nya ini terkena ya, kena ya, kurang lebih ya. Ini juga kena, malah melampaui ya. Jadi kalau breakout ke atasnya 182 ya ada kemungkinan dia kurang lebih areanya targetnya sekitar 217 sampai dengan 200 high-nya ini ya, 252 itu untuk MPOW. Jadi secara monthly-nya uptrend-nya tinggi ya, tapi jangan terlalu agresif buy banyak-banyaknya, jangan ya. Karena kenapa? Ini kalau kita perhatikan ya, candle hijau satu, kemudian ini bulanan ya, turun berbulan-bulan ya, sideways, kemudian naiknya 1 bulan doang, kemudian turun lagi, naik 1 bulan, kemudian sideways lagi. Ini naik 2 bulan ya. Ya kita lihat kalau dia masih breakout ke atas ya mungkin kedepannya masih bisa naik ke atas 400 ya, bisa aja, bisa ya, atau bahkan ke atasnya ini ya, ini high-nya di 450, apakah bisa? Masih ada peluang, masih ya. Jadi selama uptrend-nya masih belum patah, harusnya masih bisa naik ya, karena belum ada konfirmasi membalikan arah ke arah downtrend. Tapi belinya jangan terlalu agresif juga, secukupnya aja. Kalau naik di average up lagi, jadi nyantai aja ya, jangan terlalu sampai serakah, greedy ya. Nah, hajar, apalagi pakai margin atau pakai RTL, nanti kewalahan kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya. Hati-hati kalau dia turun lagi di bawahnya 138. Jadi sekian analisa saham harian untuk 30 April sampai dengan 3 Mei ya. Jadi untuk 14 saham TBIG, Java, TCPI, Sing, Medco, Abah, Alsa, Kios, Cepin, MLIA, SSMS, OPMS, Min dan MPOB. Sekian dan terima kasih.